Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Hasana dengan NIM 2309 1326 110053, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Kewarganegaraan rangkuman materi 1-6 dengan dosen Bapak Wahib Asyhari, SAP, MAP. Materi 1 dan 2, urgensi PKN, landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika dan tantangan PKN, dasar pemikiran dan urgensi PKN. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa lepas dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship, dan citizen education. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Landasan historis. PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Landasan yuridis. PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Landasan sosiologis. PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Materi ketiga, konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan artinya jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Dasar historis identitas nasional. Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Dasar sosiologis identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya yang secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dasar yuridis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih,
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara dan bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena dapat mempersatukan bangsa dan negara. Dan identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Materi keempat, unsur-unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional. Pertama, meliputi bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogiannya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain. Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan menjadi sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan kepedulian, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, mencontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyajikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Materi kelima, konsep dan urgensi integrasi nasional. Suatu negara dan bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan dengan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif.
Dalam realitis nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Materi ke-6, landasan, dinamika, dan tantangan integrasi nasional. Pentingnya konsep integrasi nasional. Integrasi nasional menjadi krusial untuk menjamin kesatuan, stabilitas, dan kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa integrasi yang kokoh, risiko disentrasi sosial, konflik internal, bahkan pemecahan atau perpecahan yang merugikan dapat terjadi. Landasan historis integrasi nasional. Landasan sejarah integrasi nasional sering kali berakar dari perjalanan suatu bangsa, mencakup perjuangan kemerdekaan, proses pembentukan negara, dan perkembangan budaya. Contohnya, di Indonesia, semangat perlawanan terhadap penjajahan dan semangat kebangsaan merupakan fondasi historis yang kuat untuk integrasi nasional. Perspektif sosiologis. Integrasi nasional. Dari perspektif sosiologis, integrasi nasional bertujuan untuk membangun kesadaran akan persatuan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk suku, agama, dan budaya. Inisiatif seperti program pendidikan multikultural yang menekankan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan contoh dari pendekatan ini. Perspektif yuridis. Integrasi nasional. Dari sudut pandang hukum, integrasi nasional berkaitan dengan pemahaman dan implementasi hukum serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan kehidupan negara. Misalnya, pembentukan undang-undang yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau budaya. Perspektif sosiologis, integrasi nasional, dan perspektif sosiologis. Integrasi nasional bertujuan untuk membangun kesadaran akan persatuan di antara berbagai kelompok dan masyarakat, termasuk suku, agama, dan budaya. Inisiatif seperti program pendidikan multikultural yang menekankan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan contoh dari pendekatan ini. Perspektif yuridis integrasi nasional. Dari hukum sudut pandang, integrasi nasional berkaitan dengan pemahaman dan implementasi hukum serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan kehidupan negara. Misalnya, pembentukan undang-undang yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang, etnis, agama, atau budaya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Meskipun penting, integrasi nasional dihadapkan pada dinamika dan tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah polarisasi politik yang dapat memperlebar kesenjangan dan mengancam stabilitas sosial. Contohnya nyata adalah konflik antar partai politik yang mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru dalam integrasi nasional, seperti penyebaran palsu yang dapat merusak kesatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap lambang negara. Sebagai contoh, penyebaran berita hoaks di media sosial yang dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok dan merusak citra pemerintah. Kontribusi saya sebagai mahasiswa administrasi rumah sakit. Sebagai mahasiswa administrasi rumah sakit, saya bisa memberikan kontribusi dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam manajemen administrasi, sistem informasi kesehatan, dan kebijakan rumah sakit. Saya juga dapat terlibat dalam proyek penelitian atau magang di rumah sakit untuk mendapatkan pengalaman praktik yang berharga. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan sosial atau kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan kesehatan juga bisa menjadi cara untuk berkontribusi saya kepada komunitas saya.
mahasiswa baru sudah dibuka loh. Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja. Dadah. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung. Jangan lupa bergabung, kita tunggu ya. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi.